Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan acara ibadah doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu lah Engkau menghimpunkan kami, memungkinkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum kami menunaikan ibadah, terlebih kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tetap berkemurahan dan Engkau menolong kami Tuhan atas ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami. Tapi hati kami rindu untuk selalu bertemu dengan Engkau lewat ibadah ini Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami semua Tuhan sebagai manusia yang lemah. Biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk kami bisa berbakti kepadamu. Dan sekarang kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji Tuhan sampai pun kami boleh mendengarkan firman-Mu. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita konsenkan untuk ibadah ini dan kita akan melakukan satu pujian. Kita melakukan satu pujian dari buku NR nomor 291 yang berletih lesu. 291. Marilah datang kepada Yesus yang berbeban berat. Marilah datang padanya yang punya masalah. Serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Haleluya. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Juru Selamatku. Ikutlah ku
kenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini merupakan satu undangan buat kita yang letih lesu, yang berbeban berat. Mari datang kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh. Tuhan kita Tuhan yang sangat murah hati. Ya, Dia memberi pertolongan apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan ujian dari buku NR nomor 364, Ku Mengasihimu. NR 364. Haleluya. Haleluya. Ku mengasihimu.
Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan untuk supaya firman-Nya dicurahkan, dibentangkan untuk kita semua. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, sungguh Engkaulah perlindungan bagi kami, perlindungan yang paling aman bagi kami. Dan itu sebabnya Tuhan, biarlah kami datang kepadamu. Biarlah kami juga Tuhan, oleh karena Engkau lebih dulu mengasihi kami, kami juga belajar untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Itu sebabnya sucikan hati kami, pikiran, pandangan, angan, perasaan kami, supaya sungguh-sungguh hati kami Tuhan boleh menjadi tempat kediaman, tempat firman Allah, menjadi tempat yang terutama untuk pribadi-Mu dalam hati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau. Demikian pun kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain, Tuhan, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu, kepada gembala-gembala, kepada pendeta-pendeta dimanapun hamba-hamba-Mu boleh melayani bersama sidang jemaat-Mu, biar Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini. Pengurapan yang sama juga berlaku atas hamba-hamba-Mu, seperti Engkau juga menolong kami di sini Tuhan. Terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman-Mu ini merupakan suatu jawaban dari segala masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Terutama firman-Mu boleh memperbaiki, menyatakan kekurangan kami, dan memperbaharui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dudukkan kami semua dengan baik untuk sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tetap memberikan kerinduan hati untuk selalu merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kita. Ya, sepanjang hari kita sudah dalam kegiatan kita masing-masing, tapi sore hari ini Tuhan sempat menghimpunkan kita untuk kita bisa beribadah kembali, apalagi ibadah ini merupakan suatu ibadah doa dan isinya adalah doa dan penyembahan. Ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, itu kemarin, dan sekarang kita hari Kamis ini kita melaksanakan ibadah, ya, ibadah doa dan penyembahan. Bukan hanya berdoa, ya, tetapi juga kita bisa menyembah kepada Tuhan. Firman Allah itu dan Roh Kudus itu mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan di hari-hari ini sangat dibutuhkan. Kita sangat membutuhkan banyak menyembah kepada Tuhan. Bagaikan kita
seperti domba yang siap disembelih. Yang bisa dilakukan di hari-hari ini hanya mengembek kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bagaikan tangisan Musa yang juga menimbulkan belas kasihan dari putri Firaun. Ya, tangisan kita kepada Tuhan dengan segala masalah persoalan yang kita bawa, kita hadapi ini. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita menangis sungguh-sungguh oleh karena butuh dan kita merindukan Dia, saudaraku, maka belas kasihan Tuhan. Jadi tangisan kita itu harus sampai menghasilkan, menimbulkan rasa belas kasihan Tuhan untuk bisa menolong kehidupan kita. Di hari-hari ini banyak hal yang sedang kita hadapi. Ya, bukan saja masalah pandemi yang sampai saat ini belum juga selesai, tapi juga masalah-masalah yang menyangkut pribadi kita masing-masing, yang menyangkut nikah rumah tangga kita, yang menyangkut pekerjaan kita, usaha kita, banyak hal yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi pujian yang pertama tadi, yang berletih lesu dan berbeban berat, maka lewat pujian itu juga tertulis dalam Alkitab, marilah datang kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan sentosa, memberikan damai, ya, memberikan ketenangan kepadamu. Nah, itu sebabnya lewat doa penyembahan ini kita diajar, ya, kita diajar, kita diproses untuk supaya daging itu tidak bersuara, sampai betul-betul nanti pada akhirnya betul-betul daging itu tidak bersuara sama sekali. Ya, proses perobekan daging sampai sewaktu daging itu tidak bersuara. Ya, artinya tidak lagi kehendak kita. Bukan kehendakku Bapa, biar kehendakmu yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Lalu dia teruskan, bukan kehendakku, biar kehendakmu yang terjadi. Jadi kehendak kita, ya, kehendak kita di saat itu harus bisa dikalahkan dengan kehendak Allah. Ketika kita diberikan pilihan ini, saudaraku, mana kehendak kita atau kehendak Allah? Nah, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, biarlah bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Pada akhirnya cawan itu harus dia minum, dia tekuk. Ya, untuk apa cawan itu? Ya, cawan itu bagaikan Tuhan itu menelan atau meneguk dosa kejahatan kita yang harusnya kita binasa, kita harusnya mati, tapi oleh karena perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu untuk dia melakukan kehendak Bapa, saudaraku, maka sungguh-sungguh pada akhirnya kita yang harusnya mati, maka kita boleh mendapatkan suatu kehidupan. Mendapatkan suatu kehidupan. Ya, ini jelas dalam Efesus mengatakan, atau lebih baik kita membaca untuk memulai dalam ibadah doa dan penyembahan ini, Efesus pasal yang kelima, pasal yang kedua, maafkan. Efesus pasal yang kedua, ya, ini jelas menunjukkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita kembali, saudaraku. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini jelas. Kita tidak ada harapan apa-apa. Tapi oleh karena Tuhan itu sudah mati untuk kita. Ya, Dia sudah meminum cawan murka itu. Untuk supaya
kita yang harusnya mati, maka kita beroleh hidup. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya. Atau saya ulangi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tadi Paulus mengatakan kamu, sekarang ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi cawan murka itu sudah diminum, sudah ditanggung oleh Tuhan. Harusnya kita yang dimurkai, tapi Yesus yang mengambil alih itu semua. Saudara sekalian, ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jika kita merasakan kematiannya bersama Kristus, saudaraku, dan jelas nyata Dia mati untuk menanggung dosa kita, ya Dia sudah meneguk, meminum cawan murka Allah itu yang seharusnya kita dimurkai, saudaraku, tapi Dia sudah melakukan itu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mati bersama Kristus, maka kita juga hidup bersama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini sungguh luar biasa apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, sehingga kita hari ini oleh karena kasih karunia-Nya, dan disebutkan jelas bukan oleh karena hasil usahamu, tetapi ini adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Ya, kenapa ini harus disampaikan, saudaraku, oleh Paulus? Untuk supaya kita tidak memegahkan diri, supaya kita tidak menjadi sombong karena itu. Puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu mengingatkan ya betapa kita ini, kalau sekarang Tuhan itu ya memakai kita dalam ibadah, dalam pelayanan-pelayanan, ya kita melaksanakan tugas keimaman ini, ya kita melayani Tuhan, kita beribadah ini, saudaraku. Ini sekali lagi bukan karena
kuat dan gagah kita, bukan karena kita mampu, ya. Seperti Paulus dia mengatakan, ya, dia mengatakan kesanggupan kita ini karena ini adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Ya, ini sehingga kalau kita mengerjakan pekerjaan Allah sebagai seorang suruhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara sekalian, maka tentu Tuhan akan selalu menolong kita. Mulai kita yang sudah kita pelajari, bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang bagaikan angin atau seperti angin, seorang pelayan Tuhan yang betul-betul pelayan Tuhan yang mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri. Ya. Ada, tetapi kita anggap tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada. Ayatnya kita sudah baca kemarin, Filipi pasal 2 itu jelas. Yesus itu dia menghampakan diri untuk menjadi seorang hamba manusia, bahkan dia taat dan dengar-dengaran sampai di atas kayu salib. Ya, mengosongkan diri. Artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Ya, justru kita mengandalkan kekuatan Tuhan di saat kita lemah itu. Maka kuasa Kristus itu semakin nyata. Ini rahasia. Satu rahasia yang orang dunia tidak bisa menerima. Orang dunia tidak bisa mengerti bagaimana kita lemah tapi kuat. Kekuatan dari mana? Tapi Paulus dia mengatakan di saat aku lemah, maka di situ aku kuat, karena kekuatan kuasa Kristus itu yang menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kekuatan yang ada pada kita, pada akhirnya kita menyimpulkan bukan karena usaha hebatnya kita kuat, oleh karena kekuatan Kristus itu menjadi nyata. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan yang bisa mengosongkan diri, saudara sekalian. Ya, dan yang kedua kita bisa melihat, maka kita juga akan ditingkatkan, bisa mengosongkan diri, maka Tuhan juga taruh. Ya, Tuhan yang digambarkan adalah api yang menghanguskan itu, saudara. Ya, api yang menghanguskan itu. Api itu juga bicara tentang penghukuman. Tetapi api itulah kasihnya Allah yang membuat kita mempunyai hati yang berkobar-kobar oleh dorongan Roh Kudus. Api juga bicara tentang Roh Kudus, kemarin kita sudah baca semua. Tapi api itu juga digambarkan seperti, ya, atau firman itu juga digambarkan oleh, yang digambarkan api, atau api ini juga berbicara tentang firman Tuhan. Kasih firman dan rohnya inilah yang membuat kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang bagaikan nyala api, yang membakar kita, yang membuat kita berkobar-kobar, yang membuat kita berkobar-kobar untuk kita bisa melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk supaya di hari-hari ini, di satu sisi kita juga diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Masalah usaha, masalah pekerjaan, dan semua, saudara sekalian, itu betul.
Tapi jangan sampai masalah-masalah yang sedang kita alami, kita hadapi ini justru akan memadamkan semangat kita dalam kita melayani Tuhan. Jangan memadamkan ya semangat kita kepada Tuhan. Kalau kita mulai padam, kobaran nyala api itu mulai surut, mulai padam, dan pada akhirnya mati sama sekali, maka akan menjadi sumbu yang hanya bisa mengeluarkan asap. Ya. Sumbu yang mengeluarkan asap itu justru akan menjadi ya mengganggu. Kalau asap itu kalau hanya asap saja itu akan bisa mengganggu pernafasan. Saudara sekalian, itu sebabnya biarlah kehidupan kita ini, ketika Tuhan itu memberikan kasih firman dan rohnya yang bagaikan nyala api ini, yang akan membuat kita punya hati yang berkobar-kobar ini, yang membuat kita juga untuk kita setia kepada Tuhan. Jadi hati yang berkobar-kobar ini adalah sama dengan hati yang setia kepada Tuhan. Ya, yang membuat kita setia kepada Tuhan. Dan kalau demikian, kemarin disebutkan Alkitab, maka Tuhan akan mempercayakan satu pelayanan. Jadi kesetiaan ini kepada Tuhan, saudara sekalian, ini berbeda. Kalau kesetiaan kita, ya, yang menghasilkan hati yang berkobar-kobar atau hati yang berkobar-kobar, yang membuat kita menjadi setia kepada Tuhan, ini yang Tuhan lihat. Ini yang Tuhan lihat. Kadang-kadang kita hanya menilai pelayanan itu dengan apa yang bisa dilihat kasat mata. Ya, kita melayani Tuhan karena kita ada, kita punya, karena kita mampu, dan semua itu baik, saudara sekalian. Kita punya kemampuan, kita ada kekuatan, lalu kita melayani Tuhan, itu baik. Itu baik. Tetapi kalau saja tidak disertakan dengan kesetiaan kepada Tuhan, saudara sekalian, apalah artinya pekerjaan pelayanan itu. Tapi sebaliknya, mungkin kita kurang ada kemampuan, bahkan kita tidak ada kemampuan, bahkan kita tidak pandai sekalipun. Tapi kalau hati kita berkobar-kobar, hati kita setia kepada Tuhan, maka kesetiaan kita itu, saudara sekalian, akan menutup segala kelemahan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Itu sebabnya pelayanan itu tidak diukur kita hebat atau tidak hebat. Tapi ukuran pelayanan kita kepada Tuhan itu sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, sekali mungkin banyak hal yang kurang dari kita. Tapi kalau setia kepada Tuhan, maka tadi saya mengatakan kesetiaan itu akan menutup kekurangan kelemahan kita, sehingga kita tetap menjadi kehidupan yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan seperti angin, menjadi pelayan Tuhan bagaikan api atau nyala api yang berkobar-kobar.
Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita akan membaca dalam suratan Ibrani, saudaraku. Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Ya. Pasal yang pertama lebih baik kita baca mulai ayat yang kelima. Ya, kita baca ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Ya, Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya. Ayat yang ke-6, ya, dia katakan, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Artinya dalam perikopnya disebutkan anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebab disebutkan, ya, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Yesus itu putra tunggal Bapa yang sudah datang ke dunia ini, Allah yang sudah menjadi manusia itu, maka disebutkan malaikat-malaikat ia harus menyembah dia. Perhatikan ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Malaikat-malaikat ini, ya, ini juga hamba-hamba Tuhan. Dalam kitab Wahyu, bahwa malaikat ini adalah gembala sidang jemaat yang membuat malaikat-malaikatnya, ya, nya besar ini menjadi badai. Apa itu badai? Angin kencang. Apa itu badai? Angin yang membawa, yang bisa menggerakkan. Saudara sekalian, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Hampir sama dengan Mazmur pasal 104 ayat yang keempat, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Saya kembali kepada tema kita, pelayan Tuhan yang bagaikan nyala api ini. Jadi intinya, saudara sekalian, jadi kesetiaan kita, hati yang berkobar-kobar itu, yang menghasilkan suatu kesetiaan kepada kita, yang pada akhirnya kita, oleh karena kita setia kepada Tuhan, setia dalam firman-Nya, kita melakukan perintah-perintahnya, maka kita dipercayakan satu pelayanan kepada Tuhan. Aku dianggap setia. Paulus mengatakan sehingga dia dipercayakan suatu pelayanan untuk bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita tunjukkan pelayanan yang semacam ini itu apa? Motornya itu apa, saudara sekalian? Ya, motor daripada kehidupan pelayan Tuhan yang disebutkan sebagai, digambarkan sebagai nyala api ini, saudara. Ya, kemarin dikatakan, Paulus mengatakan
Ya, kesanggupan itu karena pekerjaan Allah. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat. Paulus katakan tidak sama sekali. Tapi itu betul-betul itu datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang apa yang jadi motor penggerak pelayan Tuhan yang bagikan nyala api ini? Apa motornya? Ya, yang menggerakkan itu siapa? Penggeraknya itu apa? Ya. Penggerak utama untuk kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar itu adalah Roh Kudus, kasih dan firman-Nya. Ini saudara. Kasih, firman, dan Roh Kudusnya itulah yang membakar hati kita ini, yang menggerakkan hati kita ini untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi motornya yang pertama, saudaraku, ya, motor penggeraknya yang menggerakkan kita. Ya, kalau saja kendaraan, saya gambarkan kendaraan, kalau kita punya mobil, kita punya motor, kalau pengapiannya itu ada hambatan, terganggu, ini akan memberikan dampak sehingga mobil atau motor itu akan berhenti, tidak bisa berjalan. Tapi kalau penggeraknya atau motornya itu bagus, ya, motor penggeraknya itu bersih, motornya itu, itu sebabnya kalau sepeda motor karburatornya dibongkar, dibersihkan semua. Kalau ada yang kurang bagus diganti dan semua. Tujuannya apa? Supaya pengapiannya itu menjadi bagus. Nah, sama kasih, firman, dan Roh Kudus ini, inilah yang membuat kita, yang membuat hati kita ini bersih, saudara. Hati kita benar, hati kita bersih, saudara sekalian. Ini yang membuat kita bersemangat, tidak ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena hal-hal yang menghambat sudah dibersihkan, terutama oleh firman dan Roh Kudusnya itu. Oleh firman dan urapan Roh Kudus itu. Segala hal yang tidak baik itu yang ada di dalam hati kita, yang bisa menghambat ibadah pelayan kita itu dibersihkan, sehingga membuat hati kita itu betul-betul berkobar-kobar. Ya, untuk kita tetap setia dalam kita melakukan kepercayaan Tuhan dengan takut dan gentar, dengan takut dan hormat. Bukan kita beribadah kepada Tuhan itu dengan cara yang sembarangan, bukan cara yang seenaknya sendiri, bukan. Tapi betul-betul dimulai dari hati yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus inilah yang membuat hati kita tetap semangat. Rasul Paulus menulis surat dan tulisannya dalam suratan Roma, ya, mengingatkan kepada kita, ya, dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12, Roma pasal yang ke-12, kita akan membaca ya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian: janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, atau janganlah kamu tidak berkobar-kobar lagi.
biarlah rohmu menyala-nyala, hatimu berkobar-kobar, dan layanilah Tuhan. Ini merupakan satu peringatan dari seorang rasul kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, yang ada di Roma. Dan tulisan suratnya ini jelas. Nampaknya Rasul Paulus itu mendengar berita, ya mungkin juga dia melihat keadaan, maka dia menulis surat ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan tidak semangat lagi. Banyak hal yang bisa membuat kerajinan itu menjadi kendor. Ya, ingat ini. Banyak hal yang membuat kerajinan kita kendor. Membuat kesetiaan kita menjadi kendor. Ya, membuat ibadah kita menjadi kendor, pelan kita menjadi kendor. Banyak yang membuat itu. Ya, ketidakbenaran dalam hati itu juga bisa membuat kita menjadi kendor. Ya, ketidakbenaran itu. Masalah dan persoalan beban yang kita hadapi itu juga bisa membuat kita menjadi kendor dan putus asa. Selalu saya berpesan selalu kepada saudara-saudara yang diperhadapkan dengan suatu masalah. Ya, apalagi kalau yang punya masalah seorang imam, seorang pelayan Tuhan atau sidang jemaat, saudara sekalian. Saya mengatakan, bawa kepada Tuhan. Jangan cari jalan di luar firman. Artinya apa? Artinya jangan dengan masalah persoalan itu membuat kita menjadi kendor, ibadah kita kendor, pelan kita kendor. Lalu bagaimana kalau kita seperti itu, saudara sekalian? Harusnya kita bersikap seperti Musa saat dia bayi. Dia menangis ketika dia diperhadapkan dengan masalah persoalan yang begitu pelik. Kenapa? Sebab Musa ini ya dilarutkan di Sungai Nil. Namanya Sungai Nil. Sudah pasti di Sungai Nil itu banyak binatang-binatang buas. Tapi kita bisa melihat bayi Musa ini ketika ditemukan oleh putri Fir'aun ini, dan setelah dia dibuka itu, tangisan Musa itu menghasilkan belas kasihan dari putri Fir'aun ini. Demikian juga kita. Ketika kita diperhadapkan masalah-masalah yang seringkali membuat kita menjadi kendor, ya, membuat kita tidak bersemangat, membuat roh itu tidak menyala-nyala lagi, membuat kita tidak melayani Tuhan itu, saudara. Maka saatnya di saat itu kita mau menempatkan diri seperti bayi Musa yang dia mau menangis. Artinya dia mau merendahkan diri, sujud di hadapan Tuhan, membawa hidup ini kepada kita. Kalau ternyata apa yang membuat tangisan itu oleh karena masalah-masalah, oleh karena pelanggaran-pelanggaran, oleh karena kecerobohan-kecerobohan kita, yang paling bijak adalah
ketika kita menangis datang kepada Tuhan, kita ajukan kepada Tuhan, mengakui apa adanya. Coba kalau bayi nangis itu apa bisa direkayasa? Kamu harus nangis seperti ini. Ya. Kalau seorang bayi nangis ya nangis, nggak usah diembel-embeli apa-apa. Demikian juga kita. Kalau kita memang ada butuh, perlu kepada Tuhan, letih, lesu, dan berbeban berat, ya datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya. Untuk apa? Untuk supaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya itu, dengan sejujur-jujurnya kita datang kepada Tuhan itu, sampai tangisan kita itu bisa menghasilkan belas kasihan Tuhan, untuk Tuhan itu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau setiap kita ada masalah, persoalan, baik apapun juga itu, kita lari kepada manusia, yang kita anggap manusia atau orang itu bisa menolong kita, bisa dijaga saudara. Tapi tentu dengan syarat, hati-hati, maka kita akan bisa terjebak di situ. Kalau Tuhan itu menolong sudah pasti tanpa pamrih, saudara sekalian, tanpa syarat. Ya, seperti bayi Musa, seperti domba, seekor domba yang dibawa ke penyembelihan itu hanya bisa mengembek kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu tidak ada maksud-maksud tertentu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ada masalah, persoalan yang menyangkut hal apa saja, kita datang kepada manusia, kita lari kepada manusia. Nanti ujungnya, ya saya tolong asal, ya saya tolong tetapi, justru seringkali bisa menyusahkan kita sendiri. Masalah bukan selesai, justru masalah akan semakin parah saja. Ya ini yang membuat seringkali itu mengatakan, membuat kerajinan itu menjadi kendor, yang roh itu tidak menyala-nyala lagi, dan dalam ibadah maupun pelayanan. Kenapa? Sebab yang menjadi motor, yang menjadi motivasi kita beribadah melayani, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan digerakkan oleh kasih-Nya Tuhan, ya, bukan digerakkan oleh Roh Kudus yang juga merupakan kasih-Nya Allah. Buah roh itu adalah kasih, saudara sekalian. Karena yang menggerakkan hati kita, keinginan kita sendiri, ya, yang mendorong kita, yang jadi penggerak kita itu bukan Tuhan, tapi keinginan kita sendiri. Kita berhitung sendiri, kita anggap kita pandai, kita anggap kita mampu, saudara sekalian. Lalu kita bertindak tanpa kita bawa kepada Tuhan, tanpa Dia mengosongkan diri lebih dulu. Maka pada akhirnya hitungan-hitungan kita kemudian menjadi meleset. Ini saudara. Karena apa? Karena terlalu kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Jadi Alkitab tadi mengatakan itu bukan karena usaha,
bukan karena kekuatan kita, tapi itu betul-betul itu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itu sebabnya dia mengatakan, ya sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ya, saya ulangi. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan hati yang berkobar-kobar, inilah pelayan Tuhan yang disebutkan bagikan nyala api, yang jadi motornya itulah Roh Kudus, dan kasihnya itu yang membuat roh kita, hati kita itu berkobar-kobar dan menyala-nyala, untuk kita bisa tetap setia melayani Tuhan. Akibatnya, sahabat tadi saya mengatakan, kalau kita ini ya bekerja, ibadah, melayani, atau bekerja dunia sekalipun, ya tanpa kita mengkaitkan Tuhan, merasa diri bisa, merasa diri mampu, dan nampaknya itu berhasil, ya, nampaknya seolah-olah berhasil, padahal sesungguhnya tidak. Itu sebabnya maka Tuhan mengingatkan, menegur, bahkan mengancam sidang jemaat di Efesus. Ya, dia hebat, jemaat ini hebat, ada keberhasilan. Tapi sayang, tadi mengatakan janganlah hendaknya kerajinan kendor, rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tapi yang terjadi pada Efesus bukan roh Tuhan yang menyala-nyala, bukan kasihnya Tuhan yang menyala-nyala, yang jadi motor itu. Bukan. Itu yang membuat Tuhan itu menegur, bahkan mengancam sidang jemaat Efesus ini. Tuhan merasa keberatan terhadap jemaat di Efesus ini. Padahal kalau kita lihat, jemaat ini luar biasa. Tapi ternyata, saudara sekalian, dia melakukan itu atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sehingga karena dia merasa berhasil, lalu dia tidak lagi menjadi rajin, tidak mengandalkan firman kasih dan Roh Kudus itu yang jadi motornya. Ya, tidak mengandalkan Roh Kudus itu dan kasihnya itu yang menjadi motor atau kegiatan di jemaat Efesus ini. Di satu sisi memang dia berhasil, Tuhan juga mengakui. Tapi di sisi lain, apalah artinya keberhasilan itu tanpa kasihnya Allah, tanpa Roh Kudusnya Allah? Maka itu keberhasilan itu adalah keberhasilan yang semu. Saudara sekalian, dan Tuhan berbicara cukup keras kepada jemaat Efesus ini. Mari kita akan baca. Kita kembali, ya kita diingatkan kembali sekalipun kita sering membaca ini, saudaraku, tapi tidak mengapa. Ya, Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua mulai. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu,
Jadi kita ini nggak usah lah kita berbelok-belok kalau berhadapan dengan Tuhan itu, kita nggak usah berkelok-kelok seperti jalannya ular, tidak perlu. Ya, kita mau macam-macam satu dengan menggunakan cara sendiri, dengan berbelok-belok itu satu. Padahal Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan lihat kok, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu, Tuhan memuji kok kepada jemaat Efesus ini. Tuhan mengakui, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengelala. Ini dipuji. Efesus dipuji oleh Tuhan. Ya, diakui oleh Tuhan. Jemaat yang begitu hebat, saudara sekalian. Ya, ini Efesus yang berhasil. Lalu bagaimana kita yang gagal ini? Kegagalan kita pun juga Tuhan tahu. Nah, ketika kita diperhadapkan semacam ini, saudara sekalian, kesalahan kita adalah kita terlalu cepat ambil keputusan, lalu kita mencari jalan yang lain. Kita tidak bawa kepada Tuhan. Kalau kita bawa kepada Tuhan, kita bisa menguasai diri. Dan kita bawa kepada Tuhan. Dan ketika kita bawa kepada Tuhan itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mengajukan tangisan kita sampai didengar, diterima oleh Tuhan. Maka Tuhan di saat semacam itu akan membuat hati kita, minimal kita bisa menguasai diri dan bisa menjadi tenang. Ya, kalau kita bisa menjadi tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengajukan, kita bisa berdialog dengan Tuhan, yang sampai akhirnya menghasilkan belas kasihan. Kita yang banyak kegagalan. Kepada Efesus Tuhan lihat, ini jemaat yang berhasil. Tapi apakah keberhasilan dari Efesus bisa mempengaruhi kehendak Tuhan? Bisa mempengaruhi Tuhan dalam firman-Nya? Tidak. Tuhan itu lurus, Tuhan itu benar, Tuhan itu suci. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dosa. Itu sebabnya ketika Tuhan itu melihat bagaimana keberhasilan Efesus ini, Tuhan mengakui. Tetapi Tuhan yang benar, yang lurus, yang suci bahkan sempurna ini, dia juga bisa menyatakan, dia juga merasa keberatan. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Dia bisa memuji, tapi dia juga bisa mencela. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau ternyata menurut pemandangan Tuhan itu tidak ada ketidakbenaran, maka Tuhan pun juga berterus terang.
ya kepada jemaat Efesus ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia tinggalkan kasih firman dan rohnya itu. Dia tinggalkan Roh Kudus, dia tinggalkan kasih yang sempurna itu. Kalau dia tinggalkan saudaraku ini, kalau ini barang, ya barang ditinggal, sudah dia tertinggal, kita pergi tanpa barang itu. Artinya dia sudah rasa tidak butuh kasih itu. Dia tidak butuh korbannya Kristus itu. Dia tidak butuh lagi Roh Kudus itu. Tidak butuh. Kenapa? Karena dia merasa diri mampu dan bisa. Maka dia bekerja, dia melayani itu toh tanpa Tuhan juga bisa. Tanpa ibadah juga bisa, tanpa kita melayani juga bisa. Betul, mungkin kita bisa. Tapi apa artinya semuanya itu? Dan tidak heran kalau Tuhan mengatakan, aku mencela engkau karena engkau telah atau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih yang semula itu? Kasih yang semula itulah korbannya Kristus. Siapa korbannya Kristus? Yaitu pribadi yang mengangkat kita, yang menyelamatkan kita, bahkan yang menebus dosa kita. Yang tadinya kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita, tapi kasih yang sempurna hanya oleh kasih karunia. Maka kamu yang mati, tadinya mati, dihidupkan kembali. Dalam Efesus pasal yang kedua, dihidupkan kembali. Sehingga kita ada satu pengharapan. Ya, seindah sebagusnya ya orang mati itu dipacai, sudah. Kalau sudah mati, saudaraku, ya apa yang diharapkan oleh orang mati? Ya, kemarin saya melayani ibadah penutupan peti, juga pelepasan, ya bersama Mas Musa. Ya bersama Mas Musa. Mas Musa yang memimpin pujian dan saya yang menyampaikan firman Allah. Kita berfoto, kita bisa melihat sekalian. Mak itu yang meninggal itu berusia 93 tahun. Ini mertua dari Bapak Fran Mualim. Sekarang ada di Sydney. Saya mengatakan, ya cantik ya mak ini. Cantik, senyum. Ya cantik karena mungkin ya di make up atau bagaimana. Bersih, bagus, senyum. Tapi biar mau diapakan juga kalau sudah meninggal, sudah mati, tetap saja dia tidak ada pengharapan dan tidak bisa diharap. Tapi sebaliknya, sekalipun kita sudah mati, tapi kasih itu menghidupkan kita kembali, maka kita ya ada harapan, ada pengharapan, dan bisa diharap, saudara sekalian. Ya, sekarang sebaliknya, kalau ternyata kita meninggalkan kasih yang semula, ya, maka artinya kita kembali dalam suasana kematian itu. Efesus tadi mengatakan, dahulu kamu sudah mati oleh karena pelanggaran dosamu. Nah, Tuhan tolong, Tuhan angkat, lalu tinggalkan kasih. Berarti dia kembali kepada kematian itu. Proses kematian itu.
Lalu siapa yang bisa mengangkat? Siapa yang bisa menolong kehidupan semacam ini? Sama dengan kita. Kalau kita sudah menyingkirkan kasih-Nya Allah, rasa butuh dengan kasih-Nya Allah, siapa yang bisa menolong kita? Tapi baik, ini Tuhan berbicara kepada Efesus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini pernyataan yang jujur, pernyataan yang benar, bukan pernyataan yang diembel-embel dengan kepentingan atau politik, tidak. Ini pernyataan Tuhan yang jujur, bukan untuk kepentingan lain, saudaraku, tapi justru pernyataan yang terus terang ini untuk menolong sidang jemaat Efesus. Kita lanjutkan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan, berulang-ulang saya mengatakan, meninggalkan kasih yang semula itu, saudara, yang membuat kita tidak berkobar-kobar lagi, yang membuat kita betul-betul kita dalam kesulitan yang besar, saudara. Sekalipun mungkin secara jasmani kita berhasil, apalagi kita tidak berhasil, lalu kita tinggalkan kasih yang semula ini, Tuhan ingatkan betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Ini bagaikan tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa mengangkat kejatuhan yang sangat dalam ini. Tidak ada. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita mau omong apa? Sudah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa menolong orang yang meninggalkan kurbannya Kristus, yang meninggalkan kasih-Nya Allah, yang meninggalkan kasih yang berkobar-kobar yang Tuhan taruh dalam hati kita itu. Tidak ada yang mampu. Tapi Tuhan itu baik. Sudah begitu hebatnya kejatuhan daripada Efesus ini, meninggalkan kasih yang semula. Ini sama dengan dia meninggalkan kurbannya Kristus, meninggalkan keselamatan, meninggalkan kasih karunia. Tapi apa yang Tuhan katakan? Sederhana, tapi ini juga tidak sesederhana itu. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan memberikan jalan. Jalan ini adalah jalan yang sangat-sangat pintas. Jalan yang paling pendek adalah untuk menyelesaikan masalah itu adalah ayat mengatakan bertobat, mengaku kalau kita ini banyak salah. Bertobat itu artinya tinggalkan kejahatan, cara gaya hidup lama. Tinggalkan yang jahat itu, kembali kepada Tuhan. Ini disebutkan ini. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Cuma ini yang Tuhan inginkan. Sesungguhnya bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang semula tadi, kasih yang mula-mula tadi itu, saudaraku.
Ya, jangan meninggalkan lagi, kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Dan baru lakukanlah seperti apa yang sudah kamu lakukan. Artinya, kalau tadi dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, sekarang kita lakukan yang sama itu. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan hati yang berkobar-kobar. Dengan roh yang menyala-nyala. Dalam kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak, saudaraku, jelas ayat mengatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian diambil, terang itu diambil. Ya, kaki dian dengan pelitanya. Kalau kaki dian diambil, otomatis juga dengan pelitanya. Maka tidak ada nyala api lagi. Maka yang terjadi adalah kegelapan. Kalau kegelapan terjadi, ya, artinya kasih itu tidak ada. Karena memang sudah meninggalkan kasih itu, maka Tuhan ancam, kaki dian yang ada padamu akan kuambil. Maka akan terjadi suatu kegelapan, maka akan menghasilkan benturan-benturan yang lebih keras lagi. Artinya justru akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan terjadi benturan gelap. Ya, gelap sama gelap, maka akan terjadi benturan-benturan. Dengan kata lain akan banyak lagi, bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah semakin runcing. Lalu bagaimana kita bisa melayani Tuhan, bisa beribadah dengan benar? Ya, itu sebabnya Rasul Paulus dalam tulisannya kepada Roma tadi, janganlah hendaknya kamu. Ya, ini jelas mengatakan ini. Begitu luar biasa firman Tuhan itu, sekalian ya. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ya, Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk kita bisa menyadari. Ya. Dan itu sebabnya, ya, pada sore malam hari ini kita bicara tentang siapa motor penggerak itu. Maka kita dijelaskan panjang lebar tadi. Penggeraknya harus Roh Kudus. Penggeraknya harus api dari kasih-Nya Allah. Supaya kehidupan kita dalam aktivitas kita, baik secara jasmani maupun rohani, kalau motornya adalah kasih-Nya Allah, atau dengan kata lain, kalau setiap kegiatan kita ini mengkaitkan kurbannya Kristus itu dalam kita, maka sungguh-sungguh kita akan bisa melakukan kepercayaan Tuhan dengan setia, takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, di situ maka keajaiban-keajaiban itu akan terjadi pada kita. Tuhan bela kok dengan kehidupan yang semacam ini. Dalam sidang jemaat Tuhan sederhana, bertobatlah dan lakukanlah lagi seperti apa yang engkau lakukan. Ayo kita koreksi diri kita. Mungkin di hari-hari ini kita banyak menghadapi masalah persoalan yang membuat kita tidak lagi
berkobar-kobar, roh kita tidak menyala-nyala, tidak berkobar-kobar dalam ibadah maupun pelayanan, tapi biarlah malam hari ini juga kita diingatkan oleh Tuhan untuk supaya kita tidak lagi ya seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, untuk kita bisa mengerti ini, betapa Tuhan itu ya memperhatikan kita supaya sungguh-sungguh hati kita tetap berkobar-kobar dan kerajinan kita tidak kendor sedikit pun, tapi justru semakin kita kencangkan. Kalau itu kita lakukan, kemarin kita baca, maka jerih payah kita, lelabuh kita kepada Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Kalau lelabuh kita ini penuh dengan semangat, dengan hati yang penuh dengan kasih, seperti nyala api itu, maka betul-betul apa yang menjadi masalah persoalan kita, yang menjadi beban kita, baginya itu bukan persoalan yang besar, itu kecil, karena hanya menyangkut soal hal-hal yang jasmani. Kalau kita bisa mengutamakan yang rohani, kita tetap rajin, kita tetap setia, tetap hati kita, roh kita, hati kita berkobar-kobar. Yang jadi motor kegiatan kita itu kasihnya Allah, kurbannya Kristus. Maka Tuhan juga yang akan menolong kita dalam segala hal. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita melakukan satu pujian dari buku NR, saudaraku, NR nomor 356. NR 356. Terima kasih Yesusku. Ya, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Jadi ucapan syukur terima kasih kita haturkan kepada Tuhan yang kasih-Nya itu begitu luar biasa, mengangkat, menolong kita, membuat kita seperti sekarang ini untuk kita bisa tetap melayani. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita katakan terima kasih Yesusku. Haleluya. Biar kita ucapkan syukur terima kasih hanya kepada Tuhan yang sudah menolong, mengangkat kita, mengembalikan kita kepada Dia. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya, oleh karena lawatannya pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk pemberian yang terbesar. Itulah Engkau membawa kami untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula itu, kembali kepada korban Kristus yang sudah menolong bahkan menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Ampunkan segala kekurangan kami, kelemahan kami, kecerobohan kami itu. Dan kami bertindak dan kami berpikir dalam ibadah dan pelayanan kami, dalam pekerjaan kegiatan kami Tuhan sehari-hari. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong. Engkau sudah memberikan jalan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa kembali, untuk kembali kepada kasih yang semula, sehingga kami boleh mengandalkan Engkau kembali, boleh mengasihi Engkau kembali, lebih dari semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari jika bukan Engkau, maka kami juga menyadari tidak seorang pun yang mampu bisa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau sudah kembalikan kami semua menjalur yang benar, kembali kepada kasih yang mula-mula. Itulah kurban. Terima kasih untuk berkat-Mu. Biar berkat tetap Tuhan dalam hati kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah, doa dan penyembahan ini. Nanti kita lanjutkan doa penyembahan kita secara pribadi di rumah kita masing-masing. Kita mengambil tempat, waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan firman yang kita dengar ini, untuk mendorong kita, ya, untuk kita betul-betul menjadi kehidupan yang suka menyembah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali pada hari Minggu tanggal 2 Mei, saudaraku. Itu merupakan suatu ibadah Minggu pertama yang disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu mohon dipersiapkan masing-masing, saudaraku, untuk bagi saudara yang mau mengikuti bisa mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama bisa melakukan dalam ibadah raya minggu yang pertama. Diteruskan nanti dalam ibadah PA hari Rebunya, saudaraku, juga hari Kamis seperti sekarang ini doa dan penyembahan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan kiranya mohon perhatian semua untuk sedang jemaat untuk bisa menekuni, ya, menekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan buat kita semua, untuk membekali kita, mempersiapkan kita
untuk kita masuk lebih dalam lagi kepada suatu ibadah pelayanan yang Tuhan inginkan untuk kita, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita tetap menjaga diri, menjaga sikap, apalagi di hari-hari ini bulan puasa. Kita juga belajar menghargai sesama kita yang sedang menjalankan puasa. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dalam kita berkegiatan. Suatu memang ya rasa nggak enak, suatu tapi ya pada akhirnya kita juga akan terlatih seperti itu, ya, demi untuk kita juga untuk orang lain. Ya, puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan menerima doa berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala. Ucapan syukur dan terima kasih kami atur persembahkan kepadamu, kebaikanmu dan kasih dan anugerahmu begitu melimpah pada kami. Dan itu sebabnya tidak putus-putusnya kami selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih berkat-Mu melimpah, dan bila firman tetap tertukik dalam hati kami dan menjadi iman, dan sungguh kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di hari-hari ini, di masa yang sulit ini. Dan kami yakin seperti firman-Mu, apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah dan baik untuk bisa menolong kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar kami belajar untuk menekuninya sampai Engkau datang yang kedua kali, Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun, biar Tuhan melawat, Tuhan memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari sidang jemaat semua yang merintis pekerjaan, yang mencari pekerjaan, biar Tuhan menolong semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, dan dalam pemulihan Tuhan sempurnakan, untuk dia boleh sehat sempurna, bisa beraktivitas, terutama bisa beribadah, bisa melayani Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau tahu keadaan bangsa kami. Dan itu sebabnya kami selalu mendoakan pemerintahan kami, Bapak pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, memberikan hikmat marifat yang dari Engkau untuk mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau kiranya memberikan pertolongan dan kemampuan surgawi. Jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari pemberontakan, dan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami yakini sekali waktu juga bangsa kami ini akan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi tetap satukan kami dalam doa, dalam sembahyang kami, dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.